Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Saya juga mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Di dalam klip kali ini kita akan berbicara soal salah satu bagian dari kitab Nabi-Nabi, yaitu kitab Yeremia. Cukup sulit untuk dibaca biasanya oleh kaum awam, tetapi malam ini saya ditemani oleh Ibu Inawati Teddy MTH, pengajar perjanjian lama di STT Reform Indonesia. Selamat malam, Bu Ina. Ihan. Saya juga ditemani oleh Pendeta Dr. Agus Santoso, juga bidang keahliannya perjanjian lama. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, ya. Oke, nah jadi gimana ya kalau kita baca kitab Yeremia ya, lalu kalau kita mulai dari Yeremia 7 bisa langsung kaget tuh ya, karena Yeremia melawan Bait Allah ya. Padahal Bait Allah itu kan sakral ya buat orang Israel. Kenapa Yeremia melakukan itu, Bu Ina? Ya, dalam hal ini tentu saja kita tahu bahwa Tuhan itu sudah menyatakan pada zaman Manase bahwa dia akan menghancurkan Yehuda. Ya, sedangkan Yeremia itu memulai pelayanannya pada zaman Yosia, dan Raja Yosia adalah cucu dari Manase. Sehingga tentu saja ini adalah masa di mana penghakiman Tuhan terhadap Yehuda itu sudah ditetapkan, dan itu tidak mungkin bisa terelakkan. Nah, kenapa jadi melawan Bait Allah? Karena memang sebenarnya kita harus mengerti kerajaan Daud itu kan adalah kerajaan Allah, ya, dan Daud sendiri mengerti sekali bahwa kerajaan Daud adalah kerajaan Allah, di mana di dalam kerajaan Daud itu kita harus melihat raja besarnya sebenarnya adalah Tuhan sendiri, dan Daud dan keturunannya adalah raja manusia yang adalah raja kecil mewakili Allah. Nah, karena itu dengan kerajaan Daud akan dihancurkan, berarti tidak akan ada lagi kerajaan Allah di bumi. Sedangkan Bait Allah dan terutama tabutnya sebenarnya adalah mewakili Allah yang bertahta di sana. Ya, tabut itu adalah pijakan kaki, di mana di atas tabut kita tahu ada tutup tabut, dan di atas tabut itu ada dua kerub yang berlutut dengan berhadapan, muka menunduk, dan sayap yang dikembangkan yang artinya menopang tahta Allah. Sehingga sering sekali Alkitab mengatakan Allah yang bertahta di atas kerubim. Nah, dengan kerajaan Yehuda akan dihancurkan, berarti tidak akan ada lagi kerajaan Allah di bumi. Dan Yeremia juga pasti tahu, kalau begitu juga ya bait suci juga pasti akan Tuhan hancurkan. Ya, karena itu nanti Yehezkiel mendapatkan penglihatan, kemuliaan Allah meninggalkan baitnya, dan itu kenapa kemudian baitnya bisa dihancurkan. Karena apa? Karena Yeremia mengerti sekali kerajaan Daud adalah kerajaan Allah, ya, sehingga dengan nanti kerajaan Daud tidak ada di bumi, berarti tidak ada lagi kerajaan Allah di bumi. Dan memang kita melihat kerajaan Allah di bumi itu adalah konsep yang sangat besar. Tidak ada lagi kerajaan Allah di bumi itu sejak tahun 587 sebelum Masehi, berarti ketika nanti kerajaan Yehuda dihancurkan. Karena itu kenapa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, tema yang paling penting, dan itu adalah khotbah Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yeremia tentu saja sebagai nabi Tuhan mengetahui hal itu, ya. Karena itu tidak mengherankan dia bisa melawan misalnya mengenai bait Allah, ya. Jadi dalam hal ini tidak mengherankanlah. Jadi dalam hal itu. Belum lagi tentu saja kita juga tahu bahwa umat Allah juga walaupun mungkin secara fisik datang ke bait Allah, tetapi kan secara rohani sebenarnya korban mereka, ibadah mereka itu tidak Tuhan terima. Karena apa? Karena mereka menganiaya umat yang lain, ya, sehingga dalam hal itu, dan itu yang membuat Yeremia semakin menambah, ya. Jadi melawan misalnya dengan perkataanmu, jadi melawan bait Allah. Oke. Ya, karena di dalam kritik Yeremia juga dia bilang kamu tuh menindas ya anak yatim, janda-janda, berbuat ketidakadilan. Kok kamu bisa bilang ya bait Allah terus kita selamat begitu ya. Nah, tapi dari sisi orang Israel ya, kan kerajaan Daud itu dijanjikan memang akan untuk selamanya berdiri, dan tandanya adalah salah satunya bait Allah ya, sehingga sangat masuk akal kalau orang Israel itu menunjuklah, Yeremia kamu ngomong apa, ini bait Allah masih ada kok ya, kamu mungkin gila begitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih relasi Yeremia dengan raja-raja Israel ya, terutama Yosia kan berusaha membuat reformasi ya di dalam kerajaan Yehuda. Pak Agus, bagaimana Pak Agus melihat kisah Yeremia ini, Pak?
Ya, kalau saya melihat kisah Yeremia ini sebenarnya sebuah pertentangan teologis antara pandangan Israel waktu itu dan pandangan Tuhan lewat pandangan Yeremia yang merupakan nabi Tuhan. Nah, pandangan yang pertama yang dimiliki oleh umat Yehuda pada waktu itu adalah bahwa Tuhan itu mengasihi mereka, Tuhan itu memilih mereka, Tuhan juga telah bertahta di tengah-tengah mereka melalui bait Allahnya. Pembuangan itu tidak akan pernah terjadi. Itu pola pandang masyarakat pada waktu itu. Jadi keyakinan yang sudah dipegang turun-temurun dari mereka, bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang mana Allah tidak akan pernah menghukum mereka. Itu telah dipegang dengan kuat, yang merupakan Wycliffe itu mengatakan bahwa ini adalah pola ibadah yang keliru. Itu tafsiran dari Wycliffe atau Wycliffe ya bacanya ya, Wycliffe atau Wycliffe ya, biasanya orang ngomong Wycliffe ya. Wycliffe itu berkata seperti itu. Contohnya misalnya bait Allah saja. Bait Allah itu pada waktu itu mereka itu lebih ke arah bendawinya, itu bukan ke arah Tuhannya. Ketika orang menyembah lebih ke arah bendawinya itu, maka arahnya itu, arah penyembahan itu tidak lagi tertuju kepada Tuhan, melainkan kepada benda. Benda itu yang telah menggantikan Allah. Contoh misalnya ketika Musa itu disuruh oleh Tuhan membangun ini tongkat dari ular tembaga itu loh ya, ular tembaga. Tujuannya adalah ketika bangsa Israel melihat itu sebagai alat untuk mereka itu yang melihat benda itu sembuh karena dia berharap kepada Tuhan. Tetapi zaman nabi-nabi, ular tembaga itu malah justru disembah-sembah. Jadi pandangan mereka itu bukan lagi kepada Allah, memuja kepada Allah, tetapi memuja kepada benda itu. Dan kemungkinan besar bait Allah sudah menggantikan Allah. Mereka lebih percaya ketika mereka berada di dalam bait Allah, mereka terlindungi oleh bait Allah itu. Dan dalam sebelumnya itu ya, di utara pun ya, sebelum Yeremia, jauh sebelum Yeremia, di utara pun itu ada satu, saya mau ngomong apa jadi lupa. Ya pokoknya lebih ke arah bahwa bukan lagi spiritualitas, melainkan lebih ke arah religiusitas. Religiusitas itu yang diutamakan, simbol-simbol itu yang diutamakan, sedangkan esensinya itu telah terhilang. Nah, padahal esensi itu yang paling penting, Allah itu yang paling penting, penyembahan ya harus tertuju kepada Allah, bukan kepada simbol-simbol tadi itu, dan relasi kepada umat yang lain, yaitu kepada orang-orang yang lain, itu tidak menindas. Bukan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin ditindas, melainkan realitas di dalam kehidupan pun itu harus bisa terlihat bahwa itu adalah sebuah spiritualitas, bukan hanya sekedar religiositas. Okay. Ya, saya lebih memandang begitu. Jadi ini menarik sekali nih analisisnya Pak Agus ya, bahwa bait Allah sudah menggantikan Allah begitu ya. Wah, ini
kapan ya, kan iman Israel itu memang tidak terpisahkan dari yang fisikal ya, bahwa yang fisik itu memang menjadi tubuh penyembahan kepada Tuhan itu ya. Tapi kapan yang tubuh yang fisik itu jadi menggantikan yang spiritual, kita tuh bisa nggak sadar begitu ya. Saya mau ke Bu Ina nih, kan raja-raja yang berelasi dengan Yeremia itu kan beberapa sesudah Yosia ada Yoyakim dan Zedekia begitu ya. Dicatat di dua raja-raja mereka tuh berusaha memberontak ya terhadap Babel begitu ya. Yoyakim misalnya dicatat bersekutu dengan Mesir berusaha memberontak terhadap Babel ya. Tentu Yeremia menggambarkan Yoyakim itu sebagai raja yang jahat. Tapi kan kalau dari sisi Israel dia kan kayak pahlawannya ya. Dia kan kayak pahlawan Diponegoro yang berusaha melawan penjajah Babel ya. Nah, bagaimana kok Yeremia bisa melihat realitas itu berbeda, Bu Ina? Karena kan memang Yeremia tahu bahwa mereka akan dihancurkan Babel. Karena itu kenapa sebenarnya umat lebih ke arah disuruh tunduk, udah biarin aja. Karena memang Tuhan sudah memutuskan kan akan memakai Babel toh untuk menghancurkan Yehuda. Jadi Yeremia memang suruh tunduk saja dan jangan melawan. Nah, karena itu memang kenapa Yeremia dibenci semua orang. Kita bisa mengerti ya. Karena dianggap pengkhianat kan, bukannya patriotismenya muncul ya, malahan dianggap pengkhianat. Udah aja kita takluk aja kepada penjajahan Babel dan sebagainya. Sehingga saya bisa mengerti bahwa kemudian dia dibenci oleh semua orang loh. Yeremia itu tidak hanya dibenci oleh raja-raja. Ya, kita tidak diberitahu bagaimana reaksi Yosia kepada Yeremia, tapi yang lain kan bahkan ada yang memasungkan dia, ada yang ketika Yeremia memberikan firman-nya ya itu dipoyak-poyak begitu kan. Saya rasa ya sebenarnya sangat masuk akal lah ya, karena dianggap Yeremia sebagai pengkhianat. Yeremia kan juga menyuruh nanti kalau kamu dibuang, berdoalah untuk kota di mana kamu akan di sana gitu kan, bukannya lawan gitu ya, berdoa Tuhan hancurkan kota itu, malahan disuruh berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Jadi ya memang saya rasa melawan akal sehat pada waktu itu ya. Tapi disitulah berarti kan sebenarnya imannya kepada Tuhan. Ya bahwa itu adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan, walaupun saya percaya secara di dalam batinnya juga pasti dia bergumul ya, dia pasti tidak mau sebenarnya Yehuda harus dihancurkan, tapi sebagai nabi Tuhan kan dia harus mengkhotbahkan apa yang Tuhan perintahkan dia khotbahkan. Karena itu Yeremia kan sampai dibenci oleh para imam rekannya sendiri dari Anatot kan. Jadi benar-benar ini adalah orang yang dibenci semua orang. Karena itu kenapa Yeremia dikenal sebagai nabi yang meratap ya, weeping prophet. Habisnya gimana? Semua orang membenci, lagi pula Tuhan melakukan sesuatu yang sangat spesial. Yeremia setahu saya adalah satu-satunya orang di seluruh perjanjian lama yang disuruh tidak boleh menikah. Bayangkan ya, sudah dibenci semua orang, tidak punya istri dan anak-anak yang bisa menjadi sukacitanya. Katakanlah benci semua orang, tapi kalau pulang masih ada safe haven ya, yang masih ada istri dan anak-anak mencintai, kan dia enggak ada. Karena itu kita bisa melihat kenapa dia begitu menderita. Ya, jadi dalam hal itu, ya saya bisa mengerti kalau semua orang sebenarnya melawan dia. Jadi menganggap dia pengkhianat. Ya. Nah, ini makin lama analisisnya makin mendalam dan makin menarik nih ya, karena dengan kata lain Bu Ina bilang yang logis memang lawan-lawannya Yeremia nih. Yeremia memang melawan akal sehat, itu kata yang Bu Ina pakai ya, dan dia tuh pengkhianat begitu ya. Tapi kan kalau begitu ya ada dua pikiran teologi, terus dia yang melawan akal sehat dan lain sebagainya. Kenapa harus begitu ya? Dan kenapa dia sampai bisa tahu yang itu tuh yang suara Tuhan ya? Pak Agus gimana Pak pendapatnya Pak? Ya, sambil tadi saya kan lupa ya mengapa ke yang utara itu ketika perkelahian antara si Imam Amatsia sama si Amos, itu kan Imam Amatsia itu mengatakan bahwa bait Allah itu bukan lagi menjadi bait Allah, tetapi bait kerajaan. Dan kemungkinan itu di rumah Allah ya, maksudnya rumah Allah. Rumah Allah itu bukan rumah Allah lagi, melainkan rumah kerajaan gitu. Nah, di selatan pun itu kemungkinan itu terjadi, bahwa
bait Allah itu bukan lagi menjadi bait Allah, tapi itu adalah tempat di mana raja itu berdoa gitu ya. Untuk apa ya? Untuk perlindungan gitu ya. Mempersembahkan untuk perlindungan, tapi sikap hidupnya sehari-hari tidak seperti itu. Ini sekarang saya mau ke bagian yang tentang Yeremia-nya ini ya, berarti ya. Bahwa Yeremia itu memang benar kata Ibu Inawati tadi itu dalam apa namanya analisisnya, bahwa Yeremia ini memang dibenci semua orang, bukan hanya raja-raja, bukan hanya imam-imam, tapi rakyatnya sendiri gitu ya. Rakyat Yehuda sendiri itu membenci dia gitu ya. Membenci karena apa ya? Karena tadi itu pengkhianat bangsa gitu ya. Pengkhianat bangsa. Jadi dia lebih ke arah bahwa nubuatan Tuhan itu pasti terjadi. Bahwa pembuangan Yehuda lewat Babel, lewat bangsa lain, itu pasti terjadi. Dan kita harus tunduk kepada Allah, harus nurut kepada Allah, karena hukuman itu adalah sifatnya baik untuk kita semua, gitu ya. Itu bangsa Israel, ya Yeremia. Hukuman Allah itu baik untuk kita semua. Hukuman Allah itu untuk menyadarkan kita bahwa kita harus kembali kepada Allah. Karena esensi dari semuanya itu yang terjadi di dalam kehidupan ini, esensinya adalah Allah. Kita adalah ciptaan, umatnya, umat dari Allah sendiri. Toh nanti suatu saat, itu berita setelah pembuangan nantinya ya, yaitu toh suatu saat Tuhan akan mengumpulkan kita kembali. Kira-kira begitu. Ya, kalau lihat message-nya Yeremia ya, bukan cuma dia dibenci, tapi dia juga di setiap tikungan tuh seperti anti mainstream ya. Karena kalau di awal dia masih bilang ya kamu bertobat ya, kamu lakukan keadilan kembali kepada Tuhan. Maka mungkin nanti Tuhan mengukuhkan ya, memulihkan kerajaan Daud. Tapi begitu belakangan, begitu udah dibuang, misalnya Yeremia 29, orang-orang di pembuangan itu disurati dan dibilang kamu ambil istri saja di sana begitu ya. Kamu membangun daerah tempat kamu dibuang itu karena disitulah kamu menjadi berkat dan seterusnya begitu ya. Jadi dan kata lain jangan pikir, jangan harap mau pulang gitu ya. Di setiap tikungan itu dia seolah-olah melawan ya harapan-harapan bangsa Yehuda ya. Jadi gimana itu nabi yang seperti itu, Bu Ina? Ya, dalam hal itu kan masuk akal kan, dia Yeremia mengatakan 70 tahun mereka dibuang. Walaupun memang nanti perhitungan 70 tahunnya itu mungkin banyak permasalahan ya. Tapi kan kalau 70 tahun, masuk akalnya kamu yang dibuang nggak bakalan balik lagi dong. Betul nggak? Kalau 70 tahun ya. Sehingga ya kenapa tidak hidup di sana dengan baik, dan memang dikatakan bahwa Tuhan kemudian merancangkan yang damai sejahtera. Kan itu saya mau tunjukkan di mana ayat yang sering sekali dipakai ya, Yeremia 29 ayat 11. Ini adalah ayat yang sering sekali dikutip oleh orang Kristen. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi ini sering sekali dikutip dan orang Kristen mengatakan, tuh kan nggak mungkin Tuhan itu tidak akan memberikan rancangan yang buruk. Tapi sebenarnya yang sering sekali orang tidak lihat adalah konteks dari ayat itu. Padahal di ayat 10-nya berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi setelah mereka dibuang 70 tahun, baru Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera. Ya, jadi dalam hal ini ya Yeremia juga mengerti apa yang Tuhan mau mereka lakukan ya, bahwa mereka itu perlu membangun hidup di sana. Baru nanti kan 70 tahun itu kita berbicara tentang 2 generasi ya, atau bahkan bisa dianggap hampir 3 generasi, tergantung satu generasi kita hitung berapa tahun kan. Kan berarti nanti keturunan mereka yang akan kembali. Karena itu mereka perlu melanjutkan hidup di sana dengan baik dong. Dan memang kan bukankah nanti umat Tuhan itu dimulai dari mereka yang kembali dari Babel, bukan mereka yang tinggal di Yerusalem ya. Jadi nanti yang dianggap sebagai core dari umat Tuhan adalah mereka yang dibuang.
Karena itu mereka perlu hidup dengan baik kan, mereka perlu kawin mengawini, mereka perlu hidup dengan baik, mereka juga perlu bersekutu ya, supaya nanti ketika ada rombongan yang kembali, itulah yang menjadi core dari umat Allah. Sehingga ya tentu saja Yeremia perlu supaya mereka kemudian hidup normal lah ya. Jadi dalam hal itu ya saya rasa ya sangat masuk akal. Oke. Jadi memang tadi Bu Ina bilang mungkin ada permasalahan dengan 70 tahun itu. Memang ada berbagai penafsiran. Ada yang bilang 70 tahun pakai angka 70 mungkin bukan literal, tapi yang ingin dikatakan adalah harus sampai genap penghukuman itu selesai ya, karena angka 7 itu seperti itu ya. Nah, tapi kan kalau saya jadi orang Israel, saya di pembuangan ya, apalagi sejak zaman Yoyakim dan Zedekia ada usaha memberontak terhadap Babel, saya punya harapan-harapan besar ya untuk bisa pulang ya. Mungkin tahun depan ya, seperti kita mengharapkan pandemi ini selesai begitu. Mungkin tahun depan begitu ya. Tapi ini message-nya Yeremia ini menghancurkan seluruh harapan saya begitu ya. Gimana Pak Agus melihat perubahan message ini atau apa sebenarnya dilakukan Yeremia Pak Agus? Bagi saya itu bukan perubahan message ya, tapi teologi Yeremia itu kalau Pak boleh pakai dengan bahasa Jawa itu teologi glinding baik. Glinding baik. Bu Ina pasti nggak tahu tuh. Teologi glinding baik itu ya. Yang glinding aja gitu ya. Sesuai dengan alurnya Tuhan aja, ikut Tuhan aja gitu ya. Jadi kita nggak usah berharap-harap gitu. Wong itu benar yang tadi itu 70 tahun itu genap, pokoknya genap gitu ya. Itu di tangan siapa? Itu di tangan Tuhan. Nah, makanya gelinding baik. Yang penting itu kita selalu berharap kepada Tuhan, selalu tunduk kepada Dia, selalu memohon perlindungan, penyertaan Dia. Itu teologinya sederhana kok sebenarnya. Tapi pola pikir umat zaman saat itu lagi tegang, mereka lagi stres. Kayak kita sekarang inilah masa COVID. Dulu di awal Maret itu ya, wah April sudah bisa gitu ya, sudah bisa, wah pada senang, wah April gereja bisa buka lagi gitu ya. Nyatanya enggak, mundur lagi Agustus itu pasti. Agustus enggak juga. Tahun depan ya. Itu kan sekarang ini seperti kayak di Desember gitu ya. Waktu awal-awal itu kemarin itu Desember itu paling sudah bisa karena sudah ada ini vaksin mulai titik terang. Enggak juga gitu ya. Terus misalnya di WA grup itu biasanya itu ada teruskan itu loh. Teruskan itu. Wah, di Israel telah menemukan vaksin. Nyatanya enggak. Menemukan obat. Nyatanya enggak juga. Nah, dalam keadaan situasi yang seperti itu, Yeremia itu hanya menginginkan umat itu bagaimana? Berserah kepada Tuhan, gelinding aja. Kalau kamu dibuang ke sana, yang gelinding aja di situ gitu ya. Berkaryalah di situ. Karena apa? Karena ketika kamu berkarya di sana, memiliki anak, memiliki istri, memiliki anak, kamu didik anakmu. Nanti suatu saat kalau anak, cucu, cicitmu itu pulang, ya, yang penting itu pengajaran bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah bagi kita, Sema Israel ya. Udah gelinding aja lah gitu ya. Okay. Mengalir bersama dengan Tuhan. Nah ini menarik nih, teologi gelinding wae ya. Kalau mungkin di dalam bahasa yang suka dipakai oleh pendeta Yakub Susabda itu teologi yang menangkap momennya Tuhan ya. Sebenarnya kemana momen kairos Tuhan itu ya. Kairos Tuhan. Yeah. Betul. Menurut Bu Ina bagaimana Bu? Apa itu yang memang kita harus terapkan ya di dalam menghadapi pandemi ini? Teologi gelinding wae Bu. Dalam hal itu tentu Tuhan maunya apa kita harus mengikuti, cuman saya mau mengingatkan Alkitab selalu mengajarkan paradoks ya.
bahwa tentu saja kita harus berserah kepada Tuhan, ya kita harus menerima toh apapun yang sudah Tuhan tetapkan, dan Yeremia sudah tahu sekali apa yang akan terjadi. Tapi kan bukan berarti kita tidak melakukan tanggung jawab kita ya, karena itu selalu paradoks antara kedaulatan Allah dengan tanggung jawab manusia ya, sehingga di satu pihak kita berserah, tetapi di pihak lain kita ya harus berusaha untuk melakukan. Karena itu di masa pandemi ini ya kita berusaha dong pakai masker, menjaga jarak dan sebagainya supaya semoga kita tidak kena. Tapi di satu pihak ya jangan terlalu paranoid juga lah ya. Kalau Tuhan memang sudah mengatakan kita akan kena ya apa boleh buat kan. Tapi kan kita berusaha sebaik mungkin dan kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi ya betul kita perlu berserah kepada Tuhan. Tapi jangan lupa bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Karena itu Yeremia juga berkata, kamu berdoalah untuk kesejahteraan dari kota di mana kamu akan dibuang. Karena apa? Karena kesejahteraanmu bergantung kepada kesejahteraan kota tersebut. Berarti kan kamu seharusnya berusaha supaya kamu bisa sejahtera. Kan itu yang juga hendak ditekankan. Jadi saya sih setuju sekali bahwa kita mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan, tapi kita lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Oke, tapi kita masih ada satu pertanyaan ya, kenapa Yeremia itu bisa begitu yakin ya, padahal semua memusuhi dia dan semua melawan teologi dia. Kita akan lanjutkan di klip yang kedua.